Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rizky Ramdhani dengan 3 digit NPM terakhir 149. Dan di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh pemikir politik Islam, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi atau biasa disebut Al-Mawardi. Dan Al-Mawardi ini memiliki pemikiran yang sangat relevan karena ia hidup di masa kekacauan politik dan karyanya juga berfokus pada struktur pemerintahan gitu dan hukum tata negara dalam Islam. Dan ini cukup menarik untuk saya bahas gitu. Dan pertama, Al-Mawardi itu wafat pada tahun 1058 Masehi. Dikenal sebagai ahli teori politik dari masa klasik Islam. Yang karya yang paling terkenal adalah hukum-hukum pemerintahan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke kepala negara, yaitu struktur dari pemerintahan tertinggi gitu. Itu kepala negara. Yang pertama, kepala negara ini penting menurut Al-Mawardi. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa mendirikan kepala negara ataupun pada zaman itu biasa disebut khalifah, kekhalifahan gitu, adalah wajib bagi umat berdasarkan akal dan syariat untuk menjaga agama dan mengatur dunia gitu. Dan tentu tidak bisa langsung menjadi seorang khalifah ataupun seorang pemimpin ataupun bahkan seorang kepala negara gitu. Tentu ada melewati dulu syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya apa yang menurut Imam Al-Mawardi ini untuk menjadi seorang khalifah ataupun seorang pemimpin gitu. Al-Mawardi menetapkan syarat-syarat jelas bagi seorang imam seperti adil, memiliki pengetahuan, sehat secara panca indera, berani, dan keturunan Quraisy gitu. Al-Mawardi menambahkan keturunan Quraisy. Meskipun poin keturunan Al-Quraisy ini sangat ditentang ya bagi zaman modern gitu ya. Tapi Al-Mawardi menetapkan syarat-syaratnya seperti itu gitu. Dan yang ketiga ada metode pengangkatannya. Jadi bagaimana pengangkatan untuk menjadi seorang khalifah ataupun untuk menjadi seorang pemimpin. Al-Mawardi menjelaskan pengangkatannya itu ada 2 cara. Yang pertama itu adalah pemilihan, di mana pemilihan orang-orang yang dipilih itu yaitu orang-orang yang punya kompeten, orang-orang yang berkompeten gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada secara ditunjuk. Ditunjuknya sama siapa? Ditunjuknya sama imam sebelumnya, seperti itu. Dan kita sekarang masuk ke struktur pemerintahan, yang dimana Al-Mawardi ini menjelaskan secara rinci struktur pemerintahan yang dapat digambarkan secara hierarki. Itu yang pertama adalah menteri. Menteri ini dibagi menjadi 2 jenis gitu. Yang pertama itu ada menteri pelaksana ataupun delegasi gitu, yang memiliki kekuasaan penuh untuk bertindak atas nama khalifah gitu. Dan yang kedua itu ada pelaksana atau eksekusi, atau bisa disebut juga at-tanfidz gitu. Seorang yang bereksekusi langsung, yang terjun langsung gitu, yang menjalankan perintah gitu. Seseorang yang menjalankan perintah dari siapa? Dari khalifah itu sendiri gitu. Dan Al-Mawardi juga menjelaskan ataupun membahas lembaga yang lain seperti lembaga peradilan dan lembaga militer, menunjukkan pandangannya tentang negara sebagai organisasi terstruktur gitu. Jadi ada ada hal lain juga gitu, ada lembaga lain juga yang dibahas oleh Al-Mawardi gitu. Tapi sekarang kita fokus ke struktur pemerintahan. Kita masuk ke tugas ataupun kewajiban
seorang khalifah menurut Al-Mawardi. Al-Mawardi merumuskan 10 kewajiban seorang imam yang intinya adalah menjaga agama dari penyimpangan, itu nomor pertama. Dan yang kedua adalah menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga ada menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat ada menegakkan hukum pidana. Yang kelima ada memperkuat pertahanan negara. Dan yang keenam ada memimpin jihad. Yang ketujuh ada mengurus harta baitul mal. Yang kedelapan ada menetapkan pejabat yang cakap. Yang cakap ini bisa disebut menetapkan pejabat yang cakap itu bisa disebut pejabat-pejabat yang bagus gitu, yang baik gitu. Dan yang kesembilan ada mengawasi urusan-urusan negara secara langsung. Dan yang ke-10 ada memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk mencari nafkah gitu. Dan inilah ke-10 syarat-syarat ataupun tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang khalifah menurut Al-Mawardi. Jadi Al-Mawardi ini emang benar-benar fokus gitu ke kepemimpinan gitu. Jadi struktur pemerintahan itu harus jelas gitu. Pembagian kekuasaan administrasi itu ada gitu. Dan Al-Mawardi juga merumuskan pembagian kekuasaan dengan jelas, terutama melalui wazir ini, pembagian kekuasaan administrasi gitu, yang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada dengan delegasi penuh, yang berwenang penuh menggantikan khalifah dalam banyak hal soal urusan administrasi gitu. Dan ada juga eksekusinya, yang hanya menjalankan perintah langsung dari seorang khalifah gitu. Dan inti dari pandangan Al-Mawardi ini adalah negara atau khalifah atau negara atau khilafah gitu. Salah. Bukan khalifah tapi khilafah. Negara ataupun khilafah harus berfungsi sebagai organisasi hukum dan administrasi yang terstruktur gitu, dengan tujuan utama melindungi agama dan kepentingan umat manusia. Jadi emang dari pemerintahannya ini Al-Mawardi ini fokus kepada pemerintahan, dan pemerintahannya ini juga difokuskan untuk melindungi agama dan kepentingan umat manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fauzi Rizky Ramdhani, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.